Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Manchester United versus Crystal Palace. Berkat performa kemenangan di laga lawan Crystal Palace, Man United berhasil menyodok ke peringkat 3 klasemen sementara IPL. Hasil positif kembali didulang Maguire dan kawan-kawan berkat kemenangan tipis 2-1 atas tamunya. Sebetulnya anak asuh Glasner sempat membuat kesulitan dengan gol cepat Lacroix di menit ke-5. Namun ia juga yang membuat timnya kesulitan mempertahankan keunggulan lantaran kartu merah serta penalti yang dihasilkan karena kecerobohannya dalam bertahan. Bruno yang sukses mengeksekusi penalti juga jadi aktor gol penentu kemenangan lewat asisnya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Michael Carrick kali ini menurunkan Šeško sejak awal. Kehadirannya dibutuhkan untuk membongkar low block jadi target man di kotak penalti. Selebihnya pemainnya sama, hanya Shaw yang harus ditarik di awal karena cedera, digantikan Mazraoui. Sementara Glasner menurunkan formasi 3 bek andalannya 3-4-2-1. Di tengah ada dua gelandang energik, Kamada dan Wharton, sementara di depan Strand Larsen dipasang sebagai target man. Sejak awal laga, Crystal Palace nampak lebih siap dan lebih panas terlebih dahulu, sementara MU masih kesulitan temukan ritme. Dalam membongkar pertahanan, switch atau pindah arah serangan jadi cara Palace untuk membongkar. Terlihat bola dialirkan dari kiri ke sayap kanan. Saat pertahanan MU bergeser, winger Palace alirkan bola diagonal ke ruang antar lini. Skema serupa kali ini direct switch digunakan untuk memindah serangan dari kiri ke winger kanan. Bola kembali dialirkan dari sayap ke ruang antar lini. Sayang di sini sepakan masih kena blok Maguire dan jadilah tendangan pojok. Di sepak pojok seperti biasa, tren mengganggu kiper juga dilakukan Palace. Sebetulnya Lemans di pertandingan sebelumnya mampu menghalau, tapi kini lawannya tahu sehingga bola dikirim ke tiang jauh. Terdapat gerakan screening yang dilakukan Kamada sehingga Lacroix bebas. Yoro yang mengawalnya kehilangan momentum saat coba melihat ke arah bola, dan sundulan parabolik Lacroix tepat jatuh di pojok kanan gawang. Pasca gol ini, ide Glasner adalah bermain defense counter sehingga momentum jadi milik MU sepenuhnya. Mereka tidak langsung bertahan di blok rendah. High to medium press diterapkan dengan shape 5-2-3. Blok press depan 2-3 terlihat di sini. Mereka akan mengurung Casemiro dan Maino untuk menutup progresi lewat tengah dan akan lakukan press agresif saat bola dialirkan ke samping. Lalu shape bertahan ini akan berubah jadi 5 back saat blok press di depan dilewati atau saat bertahan di blok rendah. Ketika bola dialirkan ke sayap, terlihat mereka mengurung serangan dan bergerak merapat. Dengan cara seperti ini cukup menyulitkan MU untuk menerobos pertahanan. MU sendiri kesulitan mengembangkan permainan. Serangan yang sangat rapat diterapkan untuk perbanyak pemain di depan. Terlihat formasi 4-2-3-1 MU, namun dalam shape yang lebih menyerang dengan dua winger yaitu Mbeumo serta Cunha berada di dalam bersama Šeško dan Mbeumo. Fullback terutama kanan naik cukup tinggi, sementara 4 pemain di belakang berjaga untuk counter attack dari lawan. Di fase yang lebih menyerang, tidak jarang shape terlihat semakin rapat dan bergaris tinggi. Maguire serta Yoro naik hingga ke depan dan hanya di cover Maino, sementara Casemiro lebih naik. Barisan depan diisi 5 pemain dan hanya Dalot yang mengisi kelebaran di kanan. Di kiri, Mazraoui masuk ke dalam. Nero. Kelebaran maksimal digunakan hanya untuk menggeser pertahanan Palace, namun direct switch pun direspon dengan cepat bergeser ke arah bola. Di babak pertama, MU pun sangat kesulitan dan hanya 3 shot yang diregister di dalam kotak penalti, itu pun 2 dari bola mati. 1 dari sepak pojok yang langsung diarahkan ke Maguire dan tandukannya masih diblok. Kedua, ancaman set piece dari free kick, namun umpan akurat Bruno gagal dikonversi oleh sundulan Casemiro. Kelemahan MU di babak pertama adalah gagal menerapkan tempo tinggi.
Itu jadi alasan juga mengapa counter attack yang jadi andalan mereka juga tidak terlihat. Sisi sayap yang di babak pertama kerap ditinggal oleh winger, kini juga mulai diisi dulu oleh Cunha yang melebar. Yang terlihat juga MU lebih penetratif, terutama masuk lewat half space. Di momen ini terlihat ketika bola masih berada jauh dari kotak penalti, Dalot lebih berani melakukan umpan penetrasi ke Mbeumo di half space. Bukan kebetulan jika penalti dihasilkan dari skema yang sama, meski berbeda sisi sayap. Di sisi kiri yang relatif jauh dari kotak penalti, Bruno langsung berikan umpan penetratif menyasar Cunha di half space, dan kemudian ia dilanggar Lacroix. Pertama kita cek pelanggarannya, yang jelas ada upaya menghentikan Cunha. Celakanya bagi Lacroix, upayanya ini tidak ke arah bola sehingga masuk kategori pelanggaran kartu merah karena tidak ada attempt to ball. Lalu wasit mereview apakah ini dokso dengan mengecek apakah bola langsung mengarah ke gawang atau tidak, sekaligus lokasi pelanggarannya. Dan ternyata namun berlanjut ke dalam, serta bola langsung mengarah ke gawang. Ini yang membuat Crystal Palace kena penalti sekaligus kartu merah, karena tadi disebutkan tidak ada attempt atau usaha merebut bola, melainkan menarik bahu. Momen ini menjadi titik balik bangkitnya MU dan Bruno sukses mencetak gol penalti. Perubahan untuk menyerang menggunakan sisi sayap tetap terlihat dengan sisi lebar lapangan yang selalu terisi, dan juga usaha untuk mengeksposnya lebih cepat lewat switch. Satu taktik lagi yang jarang terlihat di babak pertama adalah crossing. Padahal crossing yang tepat terutama ke Šeško sudah menghasilkan peluang di babak pertama. Striker berusia 22 tahun ini hanya mencatatkan 7 sentuhan di babak pertama. Meski starter, nyatanya Šeško masih minim supply. Tentu kelebaran tadi butuh output tambahan agar dapat menghasilkan peluang. Crossing lebih banyak dilakukan pada babak kedua ini, hingga akhirnya Šeško mampu membobol gawang kiper ex-MU yaitu Henderson. Tidak ada skema spesifik. Dari Bruno yang menerima bola clearance back Palace, ia lalu mengirim early cross yang seakan-akan jatuh di depan back, namun Šeško menyambarnya. Tandukan pemain bernomor punggung 30 ini terlalu deras sehingga tidak mampu ditepis Henderson. Ini merupakan gol keempatnya secara beruntun. Satu peluang lagi dari crossing lahir lewat kaki Casemiro, namun kali ini Henderson mampu menepisnya. Pasca gol tadi, Carrick melakukan pergantian dengan memasukkan Ahmad dan mengganti Šeško. Serangan MU kali ini lebih banyak mengandalkan umpan daerah, menggunakan kecepatan pemain depan, serta kombinasi umpan pendek. Gol tidak tercipta lagi, namun 3 poin dikantongi untuk menyodok posisi 3 klasemen sementara IPL. Carrick mampu membawa tren positif dengan permainan mix dan adaptif. Ujian selanjutnya datang dari Newcastle yang terkenal bermain lebih fisikal, mengandalkan duel bola, kecepatan, serta press intensitas tinggi. Mampukah MU mempertahankan tren positif ini? Patut kita tunggu.